Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pengku Awaludin dari kelas KM103, Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengajar Ibu Ayu Lestari Eshum MIKOM. Di sini presentasi yang saya akan bawakan adalah berjudul Pengamatan Pengaruh Media Terhadap Keyakinan Khalayak terkait kampanye politik Pilpres di tahun 2024. Kemudian untuk instruksi UTS-nya adalah melakukan pengamatan tentang perubahan sikap dan penguatan terhadap keyakinan khalayak lewat sebuah media massa terkait kampanye politik Pilpres 2024 dilakukan selama 5 hari berturut-turut, lalu menganalisa respon pribadi, hasil pengamatan, opini, dan kesimpulan setelah melakukan pengamatan tersebut. Lalu untuk isi dari presentasi ini dimulai dari pendahuluan, lalu hasil pengamatan, respon dan opini, hingga kesimpulan. Saya akan memulai dari pendahuluannya. Di sini ada media massa yang saya pilih untuk tonton adalah yang dibagikan oleh CNN Indonesia berjudul Hari Pertama Kampanye Pilpres 2024. Periode pengamatan ini saya lakukan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 30 November 2023 hingga 4 Desember 2023. Kemudian, alasan saya memilih CNN Indonesia adalah karena CNN Indonesia itu adalah jaringan televisi berita digital yang sangat populer di negara ini. Dan media massa ini mudah diakses secara online seperti YouTube atau langsung ke situs official mereka. Dan saya rasa media dan saya rasa masyarakat Indonesia ini menganggap CNN Indonesia itu adalah salah satu media massa yang cukup terpercaya. Terbukti dari laporan oleh Institut Jurnalisme Reuters dari Universitas Oxford pada tahun 2021, menunjukkan bahwa angka kepercayaannya terhadap media massa ini yaitu mencapai skor 69%, menegaskan status CNN sebagai media massa yang berkualitas di negara kita. Kemudian untuk isi berita yang setelah saya tonton adalah jenis berita politik, di mana konten berita tersebut menanyakan kegiatan yang dilakukan di hari pertama kampanye oleh ketiga calon presiden dan calon wakil presiden di sejumlah wilayah. Kemudian yang bab kedua, hasil pengamatan, respon, dan opini. Dari hasil pengamatan pertama yang saya lihat dari berita yang sudah saya tonton adalah dimulai dari Anies Baswedan yang memulai kampanyenya itu di daerah Tanah Merah, Jakarta Utara. Dengan menggunakan kain yang diberikan oleh warga sebagai simbol filosofis yang bermakna, Anies memberikan pidato kepada warga setempat dan memberikan harapan kepada anak-anak Jakarta Utara untuk masa depan yang lebih baik. Dan juga dilaporkan bahwa dahulu Anies pernah membantu daerah Tanah Merah seperti mendirikan IMB atau izin mendirikan bangunan karena pada saat itu warganya sedang mengalami masalah kepemilikan lahan dan juga memberikan izin usaha mikro kecil. Kemudian hasil pengamatan yang kedua adalah dari calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Gibran mengundur kegiatan kampanye hari pertamanya karena pada saat itu beliau masih bertugas sebagai wali kota di Solo. Jadi Gibran masih berfokus untuk mengerjakan program unggulan pembangunan seperti proyek pariwisata yang harus diprioritaskan dan diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian hasil pengamatan yang ketiga dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini memulai hari kampanye pertamanya di Raja Ampat, Papua Barat, dengan mengunjungi dan bertemu masyarakat setempat dengan disambut dengan tradisi barapen. Ganjar juga berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia agar Raja Ampat bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia. Lalu respon yang saya alami setelah mendengar dan menonton berita tersebut adalah saya menjadi ingin lebih tahu, lalu saya menjadi tertarik dan saya menjadi penasaran terhadap topik tersebut. Kemudian dari hasil pengamatan saya juga menghasilkan suatu opini pribadi yang menemukan bahwa setiap figur politik memiliki keunikannya masing-masing dalam melakukan tindakan nyata, keseriusannya dalam memperbaiki kondisi sosial, membangun koneksi emosional, dan kepeduliannya dengan masyarakat.
Tentu saja sebagai audiens aktif dan juga rakyat biasa, saya harus tetap selektif akan pilihan utama saya nanti dengan melakukan riset dan validasi kebenaran yang sedang terjadi. Dan di sini juga bisa dilihat, para penonton berita tidak hanya menyimak informasi yang disajikan, namun mereka juga memberikan secara aktif, berpartisipasi dalam komentar terkait memberikan pandangan pribadi yang ini merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa masing-masing individu memiliki sudut pandang uniknya masing-masing, dan perbedaan pendapat merupakan salah satu hal yang lumrah dan merupakan cerminan dari keberagaman pandangan di tengah masyarakat. Mari perdalam hasil pengamatan dengan teori yang ada. Pertama, saya menggunakan teori dari Maxwell tahun 1987 menyatakan bahwa isi media adalah bukti dari komunikatornya dan budaya dari masyarakatnya dalam suatu sistem komunikasi massa. Pada topik pengaruh media terhadap keyakinan khalayak terkait kampanye politik Pilpres 2024 ini, ditemukan bahwa CNN Indonesia sebagai komunikator adalah suatu media massa yang peduli akan dinamika politik lewat karya jurnalismenya. Kemudian teori kedua yang saya gunakan adalah teori dari Herbert Blumer dan Elihu Katz tahun 1974 lewat bukunya yang berjudul The Uses of Mass Communication Current Perspective on Gratification Research, mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan suatu media. Kemudian pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, di mana saya adalah sebagai audiens yang membaca pemberitaan media massa digital akan akan secara menyeluruh menyeleksi dan memilih konten apa yang saya akan terima demi memenuhi rasa penasaran melalui riset dan validasi kebenaran tentang kampanye politik di Pilpres 2024 ini. Kemudian teori ketiga yang saya gunakan adalah dari Rogers dan Schumacher 1971, menyatakan bahwa komunikasi memiliki peran kunci dalam perubahan sosial, melibatkan 3 tahap beruntun dari invensi, penciptaan ide baru, difusi atau penyebaran ide baru dalam sistem sosial, kemudian konsekuensi, yaitu perubahan dalam sistem sosial akibat adopsi atau penolakan inovasi. Dalam konteks calon presiden dan wakil presiden, mereka memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kondisi sosial melalui ide-ide baru. Lalu melalui kampanye Pilpres, ide tersebut dikomunikasikan untuk mendapat dukungan masyarakat, hingga akhirnya membawa harapan bahwa visi dan misi tersebut akan menghasilkan perubahan positif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah melalui pengamatan tersebut terhadap media terkait kampanye politik Pilpres 2024, terlihat jelas bahwa media memainkan peran besar dalam membentuk keyakinan halayak. Media massa seperti CNN Indonesia sebagai sumber informasi memiliki dampak signifikan terhadap persepsi dan pemahaman audiens pada para calon presiden dan wakil presiden. Lalu penggunaan teknologi online oleh media tersebut juga mempermudah aksesibilitas, menjadikan informasi politik lebih terjangkau bagi masyarakat, dan oleh karena itu media dapat membentuk keyakinan dan pandangan masyarakat terkait figur politik dan kampanye yang dilakukan oleh mereka, serta menjadi arah angin dalam mengarahkan arus informasi dan opini publik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali.